Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama membaca Mazmur 115 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 115 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membaca ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara akan membaca bersama-sama ayat-ayat yang genap. Mazmur 115 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu, namamulah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Amin. Haleluya, pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus, serta oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kau berikan hati bagi kami, hati yang haus dan rindu akan Engkau. Kami boleh ada di rumah Tuhan, memuji dan menyembah Yesus. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama Yesus. Haleluya Bapa. Yesus Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat
bersama-sama kita masuk ke hadirat-Nya, bawa persembahan hati kita kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang
tidak pernah meninggalkan kami. Keselamatan yang Tuhan beri bagi kami adalah anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus sembah Engkau Tuhan seumur hidup kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah Tuhan, darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Darah-Mu. Mari kita akan tundukkan hati kita sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini kami ada di tempat ini, berjalan dari setiap rumah kami dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Biarlah kami ada untuk kami boleh melihat karya Tuhan besar benar bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap perbuatan tangan Tuhan dan anugerah yang Tuhan buka dan berikan kepada kami. Kiranya ibadah kami pagi hari ini menjadi ibadah yang mendatangkan berkat kemuliaan bagi Tuhan. Untuk itu Bapa, kami berdoa, membawa menyerahkan setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani. Pengurapan yang daripada Tuhan turun atas mereka, tutup bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Memberkati pelayanan mereka dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Lebih jemaat Tuhan, kiranya Engkau diberkati melalui perjamuan kudus yang disediakan bagi kita. Tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah menjadi peringatan dan perjanjian yang baru yang senantiasa memperbarui hidup kita sekalian. Terpujilah ya Bapa Tuhan, dalam nama Yesus menyerahkan seluruh ibadah kami awal, pertengahan sampai akhir. Kami hanya berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya,
yang siap terima berkat Tuhan bersama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. 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 Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Haleluya, kita bersyukur pada pagi hari ini. Firman Tuhan katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa kita adalah umat pemenang, kita adalah lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Iblis telah dikalahkan.
bersama-sama kita percaya ketika kita bersorak-sorai kepada Tuhan, maka iblis itu akan lari. Haleluya. Kau
memujimu Tuhan sepanjang usiamu. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Oh Yesusku, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Mari kita akan bersama berdoa. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak untuk disembah, sebab Engkau Tuhan atas segala Tuhan, Engkau Raja atas segala Raja, Engkau Allah atas segala ilah, Engkau Tuhan atas hidup yang dan yang mati, Engkau Tuhan atas bumi, surga serta yang ada di dalamnya. Biarlah setiap lidah mengaku dan setiap lutut akan bertelut bahwa Engkau adalah Yesus yang adalah Tuhan bagi hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah berbicaralah Tuhan, hamba berdoa, jadikan tanah hati kami tanah yang baik agar benih firman itu tumbuh hidup, berbuah dan menghasilkan buah yang lebat, yang benar di hadapan Tuhan. Pakai hambamu yang sederhana menjadi alat di tengah pekerjaanmu, segala kuasa-Mu turun dan memberkati kami. Terpujilah ya Bapa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Saya berharap untuk ibadah yang kedua masih ada semangat yang luar biasa. Sudah banyak kita ada sukacita Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ya, kita terima perjamuan kudus. Berkat perjamuan Tuhan ini kita akan dasarkan melalui firman Tuhan. Saudara, sebelum saya akan sampaikan firman Tuhan, saya bertanya kepada kita, adakah Bapak Ibu Saudara di sini yang punya musuh? Tidak usah angkat tangan lah. Ya, ya, ya. Musuh, ya, musuh atau lawan. Ya, saya masih ingat dulu waktu masih kecil punya musuh, jotaan gini ya, musuhnya perempuan gitu. Jotaan ya. Lalu sampai pada satu titik lama gitu, berbulan, bertahun, lalu ada istilah wawuh gitu ya. Kalau wawuh itu jentiknya sama kelingkingnya itu digadok ke tek wis. Lalu langsung ngomong ya. Biasanya kalau jotaan itu enggak mau ngomong dan ini wah pokoknya secara enak gitu Saudara. Itu dulu, tapi sekarang mungkin sudah enggak ada model jotaan atau wawuh. Tapi musuh mungkin ya ada Pak, tapi mau seorang Kristen punya musuh kan gitu. Tetapi hal yang saya ingin kita bersama renungkan pada minggu ini, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, senang atau kita tidak senang, ada pribadi, musuh atau lawan yang selalu untuk mengincar hidup kita. Apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, coba bisa dibuka untuk kita. Biar lewat LCD sudah bisa perhatikan. Ya, layar LCD ini bisa kita lihat. Rasul Petrus berkata kepada kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, ya perhatikan. Coba baca bersama-sama. Berjalan keliling sama seperti apa Saudara? Singa yang
dan mencari orang yang dapat ditelannya. Petrus mengingatkan sadar dan berjaga-jaga. Ada musuh, ada lawan, ada pribadi yang justru siapa namanya? Iblis. Ya, iblis itu ya dulunya adalah malaikat. Kelompok kerubim, kalau dikatakan mungkin malaikat tingkat atas. Maka ada nama lain yang disebut Lucifer atau bintang fajar. Diberi tugas oleh Tuhan menjaga kerub Tuhan. Tetapi karena pemberontakannya, maka akhirnya ya si bintang fajar Lucifer ini akhirnya disebut sebagai iblis atau diabolos. Alkitab juga menyebut ada nama Belial, ada Baal Zebul. Bahkan ada juga sebutan-sebutan yang lain yang diberikan kepadanya sebagai pendakwa, pembohong, pembunuh, bahkan musuh tingkat tinggi, bahkan selalu pembuat dosa dan kejahatan. Maka pada hakikatnya bahwa iblis itu adalah musuh Tuhan dan musuh daripada manusia. Sebagaimana apa yang dikatakan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Nah, dalam bagian ini Petrus berkata sadar dan berjaga-jaga lawan musuh iblis itu tidak pernah berhenti, tidak pernah tertidur, tidak pernah capek atau lelah. Selalu apa? Jalan keliling sama seperti singa yang ngaum-ngaum. Selalu mencari orang yang dapat ditelannya. Maka berapa banyak kadangkala kita menjadi korbannya. Seringkali kita kena kepada jerat, bahkan kepada sengatnya, sehingga kita menjadi tidak berdaya. Iblis ini juga merupakan makhluk Tuhan, artinya diciptakan Tuhan. Maka iblis itu terbatas. Ya, sekalipun tubuhnya ada tubuh rohani, artinya tidak memiliki tubuh secara jasmani. Tetapi karena dia sebagai makhluk, sebagai ciptaan, maka dia tidak maha kuasa. Dia tidak maha besar. Dia tidak maha seperti Tuhan. Karena dia pencipta. Ada banyak keterbatasan. Maka iblis pun bisa berdosa. Tetapi kita bisa melihat bagaimana kelicikannya. Dikatakan dia tidak pernah berhenti seperti singa yang mengaum. Maka dia selalu berupaya dan berusaha untuk dalam arti mempengaruhi, memperdaya, bahkan menghancurkan hidup manusia. Dan terbukti bagaimana Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama dan kedua yang diciptakan Tuhan pun menjadi korbannya. Sehingga akibatnya Adam dan Hawa dan keturunannya sampai hari ini harus menanggung akibat menjadi dosa yang harus diterimanya. Dan kita bisa melihat sepanjang dalam Alkitab, bahkan dalam kehidupan sampai hari ini. Maka pekerjaannya dahsyat, menebarkan racun ketakutan, memberikan hal-hal yang membuat kita untuk menyalahkan Tuhan, untuk curiga dengan Tuhan. Bahkan yang sederhana bisa membuat kita malas untuk berdoa, malas untuk beribadah, bahkan malas untuk melakukan hal-hal yang lain. Bahkan dalam kita di pagi juga saya katakan, ketika saudara duduk di tempat ini, iblis pun itu bisa mencuri atau dalam pengertian mengambil benih firman itu dalam kehidupan kita. Coba kita akan lihat satu ayat saya sebelum masuk kepada poin kita. Ya, kita akan melihat bagaimana iblis itu mengambil benih akan firman Tuhan. Markus 4 ayat yang ke-15. Coba dibukakan. Markus 4 ayat yang ke-15. Ya. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman.
lalu datanglah iblis dan apa saudara? Ngambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi ini ilustrasi Yesus di mana benih yang ditabur ada di tempat apa? Semak duri, ada yang tanah berbatuan, lalu ada yang di tanah yang baik. Yang digambarkan bahwa ada orang yang mendengar firman tetapi iblis mengambilnya. Ya dengar firman tetapi tidak ngerti apa-apa. Ada banyak yang seringkali yang saya katakan tadi pagi, orang dengar firman, anehnya kalau pas mau firman Tuhanku dengar, ku taruh di hatiku, itu seperti ada aktivasi. Gitu ya. Dan tiba-tiba mata itu bisa jadi hanya 5 watt mulai. Lalu tanpa sadar sudah duduk, tapi tidur. Dan ketika pendeta berkata, amin, firman Tuhan selesai. Dan anehnya juga tidurnya selesai. Tidak usah dikasih apa-apa. Saya sampaikan satu khotbah di satu persekutuan, salah 3. Saya khotbah, saya seringkali semangat, lalu saya dekati mereka, saya coba sampaikan. Lalu di tengah-tengah khotbah itu tidur, itu anak-anak dari panti asuhan itu tidur, atau tidur mana temannya ada segel-segel gitu, gini aja. Wah, ya maksud saya mau dudukkan atau mau bangunkan kan tidak. Lalu saya keluarkan duit 50.000. Lalu saya mulai katakan, siapa yang mau uang? Langsung bangun, mulai. Dasar memang setan pintar, itu setan duit itu. Sepanjang firman tidur pasal diketukarkan duit, bangun itu. Semua pada ketawa semua. Saya katakan ini gambaran yang ada sederhana. Bahwa iblis itu wah pintar sekali, ya licik sekali. Pekerjaannya bahkan dalam bagian yang lain. Dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Coba baca 2 Korintus 11 ayat 14. 2 Korintus 11 ayat 14. 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun bisa menyamar sebagai apa saudara? Malaikat terang. Coba bayangin. Ya bisa menjadi malaikat terang. Datang kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan, kamu bisa menjadi seperti Tuhan. Bisa membedakan hal yang baik dan yang jahat. Dia bisa menjadi baik dan mencoba menaburkan kebaikan dalam tanda petik menurut cara dia. Tapi inilah yang dilakukan iblis. Di sisi lain, dia tidak saja menyamar sebagai malaikat terang, bisa mengambil benih firman. Tuhan Yesus sendiri pun itu dicobai. Ya, Alkitab berkata kalau sudah baca dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, ketika Yesus berdoa 40 hari dan 40 malam, dibawalah dia di padang gurun. Dan apa yang dilakukan oleh iblis? Dicobai 3 kali Yesus dicobai. Coba perhatikan, Yesus saja dicobai, apalagi saudara dan saya. Contoh yang lain bagaimana dengan murid-murid Yesus? Kita lihat satu kisah, satu contoh yang terjadi dalam kehidupan yang namanya Yudas Iskariot. Yohanes 13 ayat yang kedua. Lihat. Yohanes 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama, perhatikan. Mereka sedang ada perjamuan dan murid-murid bersama Yesus sedang makan. Dan iblis, apa perhatikan saudara, telah apa? Membisikkan rencana dalam siapa? Hati Yudas. Coba bayangkan, padahal dia murid Yesus, dipilih Yesus. Untuk apa Yudas Iskariot anak Simon ini? Mengkhianati Yesus. Artinya apa? Dia bisa bicara dari hati. Ketika firman disampaikan, mengasihi Tuhan, apa meneh? Percaya, waduh,
berdoa, capek. Dan itu bisa membisikkan kita. Maka berapa banyak kadang-kala bisikan itu bisa muncul datang ada dalam kehidupan kita. Karena iblis bisa bicara dalam hati kita. Bahkan ketika kita tertidur pun. Ya. Ayo, sudah 5:30 loh, ibadah jam 6. Masih ngantuk. Masa udah kamu terlambat, nanti kan jam 8 ada ibadah. 7:30 masih belum, aduh masih capek. Bangun, nanti jam 10 kan masih ada. Dan itu bisa terjadi bicara langsung dalam kehidupan kita. Saking kita punya pengalaman hal ini, artinya hati-hati dengan tipu dayanya, itu sebabnya kembali kepada apa yang dikatakan oleh Petrus. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 tadi, waspada dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis itu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk dapat menelan dan bisa untuk menghancurkan kita. Nah, minggu ini kita akan belajar satu tema, iblis akan lari. Iblis akan lari. Pertanyaannya, iblis akan lari atau iblis akan terus mendekat dan menangkap hidup kita? Ini yang kita akan renungkan pada pagi hari. Mari kita akan buka dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Baca Yakobus 4 ayat yang ke-7. Dari ayat ini kita akan belajar untuk firman Tuhan ini. Mari kan baca bersama-sama Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada siapa? Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saya akan bahas bukan tunduk kepada Allah, tetapi dimulai dari lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ada satu tindakan, ada satu hal sikap yang harus kita bangun, yaitu lawanlah si iblis, maka ia akan lari. Saya yakin bahwa kita tidak bisa melawan iblis dengan kekuatan kita. Kita tidak akan bisa melawan iblis dengan pedang kita, mungkin dengan sabit, atau mungkin dengan peso, ataupun dengan tongkat, ataupun dengan peralatan-peralatan yang lain. Tapi bagaimana kita bisa melawan iblis? Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita kerjakan? Mari kita akan belajar beberapa hal. Bagaimana kita melawan iblis? Hal-hal apa yang harus kita perlu lakukan? Hal-hal apa yang harus kita buat ada dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita akan baca di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9. Tadi ayat yang ke-8 sudah kita baca, ayat yang ke-9. Mari baca. 1, 2, 3. Lawanlah iblis dengan apa saudara? Iman yang teguh. Di sini saja. Jadi hal yang pertama, kita bisa melawan iblis dengan iman yang teguh. Iman yang teguh yang seperti apa? Saya yakin iman yang teguh di dalam Yesus. Iman yang teguh, yang dibangun, yang didasarkan di dalam Tuhan Yesus. Bukan iman sembarangan, bukan iman yang lain, bukan soal percaya atau berpengharapan kepada yang lain, tetapi percaya dan membangun pengharapan itu kepada Yesus. Lebih fokusnya adalah kita yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Ya. Tuhan yang berkuasa atas yang hidup dan yang mati, atas surga serta yang ada di dalamnya. Coba kita lihat Matius 28 ayat yang ke-18. Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-18. Kita baca dalam layar LCD ini. Yesus mendekati murid-murid sebelum dia naik ke surga. Lalu Yesus berkata kepada mereka, apa saudara? Kepadaku, kata Yesus, telah diberikan apa? Segala kuasa di mana? Surga dan di bumi. Yakinlah bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa di atas segala kuasa. Termasuk kuasa untuk dapat melawan si iblis. Maka berapa banyak kadangkala orang berkata, di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus, iblis keluar dan sebagainya.
Tetapi persoalannya kadang-kala orang lupa. Mereka mensakralkan dengan sebutan nama Yesus. Tetapi tidak mengerti dan memaknai bahwa sungguh nama Yesus itu memang ada kuasa. Jadi seringkali salah pahamnya di situ. Lalu mengkultuskan nama Yesusnya. Jadi seolah nama Yesus jadi Yesus, tetapi tidak ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Tetapi poin saya adalah, yakinlah bahwa Yesus itu berkuasa. Di dalam Yesus ada kuasa, dan kuasa itulah yang salah satunya bisa melawan untuk mengalahkan akan si iblis. Ya, saya pernah bersaksi bagaimana satu kali ketika pelayanan di Kalimantan, di tengah KKR, anak-anak lalu Robinson itu sedang main sulap. Saya enggak ngerti, saya duduk aja di pinggir panggung itu, saya pikir senang lihat dia main sulap, lalu anak-anak buahnya pada takjub begitu. Tapi tiba-tiba saya melihat seperti ada batu itu kayak terbang begitu. Lalu tiba-tiba batu itu nerpa saya begitu kuatnya, tak langsung saya sesek dari sana napas. Seperti waduh, seolah-olah bilang orang berkata, wah kayak mati betul. Ya kayak seperti COVID itu nafas itu pendek betul. Jadi seperti sek itu udah sesek gitu. Jadi saya pernah alami. Tapi tiba-tiba di tengah kondisi yang dia berdaya itu saya katakan, Yesus itu pun tidak sekuat ini. Tidak sesempurna ini. Tetapi saya tahu hanya itu yang saya ingat. Seperti Petrus ketika mau tenggelam. Lalu apa yang Petrus hanya katakan? Yesus tolong. Lalu tangan Tuhan Yesus itu yang mengangkat Petrus sehingga Petrus tidak menjadi tenggelam. Dan persis dalam waktu yang singkat batu itu terbang. Cas. Dan tanpa saya mikir tiba-tiba orang yang berdiri di pojok kanan belakang itu kayak terpental 3-4 meter. Batu itu. Puk, langsung orang itu terpental, langsung dikerumuni. Wah, langsung ditolong seperti orang banyak yang menolong. Lalu ada perkataan yang keluar dari mulut orang itu. Ilmunya orang Jawa itu memang top katanya. Karena kami pernah 2 hari sebelumnya kami main sepak bola di Bengkayang. Kami kalahkan tim Bengkayang 3-0, maka kami jadi terkenal. Lalu kami diajak di satu desa dekat Darit itu main bola, tapi di kebun ada pohon kelapa itu, akarnya cukup tinggi, mereka enggak pakai sepatu, nyokor saudara. Kita pakai sepatu bola, itu mainnya bingung, lari ini bingung. Lah mereka enggak bawa apa? Enggak bawa sepatu, melayuni kayak orang ringan. Maka sejak itu kami sadar, wah ini harus terus ini. Kita doa dan puasa, maka kita mulai pelayanan selama beberapa minggu kami di Kalimantan, kami doa puasa dan luar biasa dan kami semua baik selamat. Tapi yang saya kembali mau sampaikan, bahwa iman yang teguh di dalam Yesus itu dahsyat luar biasa. Mungkin saya juga pernah bersaksi, kami di Gunung Kidul, ya, ketika kami pelayanan, kami diajak dengan adik kelas untuk kunjungan di satu tempat. Wah itu orang tua, tapi kakean pola saya bilang. Lah coba sudah bilang, dia di depan kami mau jadi Kristen. Yang pertama, kalau kami kaya, saya kaya. Lalu yang kedua, ngomong di depan istrinya. Yang kedua, saya mau punya istri lagi yang cantik. Katanya, padahal bojone ada. Umurnya tahu saudara, sudah 5. Pengen bojo sing ayu meneh, padahal bojone ada. Wah jenis ini memang jenis khusus ini, ular beludak betul ini. Sampai saya bilang, waduh. Lah di tengah-tengah kondisi seperti itu, lalu dikeluarkanlah hidangan, saya masih ingat, teh itu, ya, teh di gelas enggak begitu besar, masih ada kayak ada asap, ada kayak uapnya itu, ada di situ. Lalu bapak ini berkata, silahkan diminum. Tapi ketika kami mau minum itu, ada sesuatu yang mengganjal. Lalu dan membuat Tuhan, tolong. Sudah tahu, ketika gelas itu saya pegang, lalu saya pegang, langsung tak pecah. Bapak itu kagetnya minta apa? Kaget minta apa?
Tetapi luar biasa dampaknya. Beberapa waktu berikutnya, hanya Bapak itu boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mau saya saksikan kembali bahwa iman di dalam Yesus itu dahsyat. Darah Yesus itu hidup. Tubuh Yesus yang terpecah itu adalah penuh dengan kuasa. Maka saya yakin dan percaya, saya kaget. Kemarin Pak Edi saya pas di Semarang, Pak Edi WA itu. Moreno jatuh muntah, aduh. Saya bilang anak kecil, jadi papanya di Jakarta ini. Ibunya juga kerja, tidak membayangkan. Mereka berdua bingung, gendong, undang Grab, wis mudeng aku. Kok ya alamatnya Elizabeth bener, ngerti. Tapi saya yakin kondisi mereka sudah bingung. Saya yakinlah siapa orang tua, kakek nenek yang tidak sayang cucunya, lebih sayang dari anaknya. Naik sepeda katanya, naik turun, tek, banting kepalanya bentur di jalan, di beton itu. Tumpah. Lalu pas bisa di Semarang, saya naik, sampai di Elizabeth jam 3. Karena saya baru buka WA, katanya masih di UGD, masih IGD, saya langsung ke IGD. Ternyata tidak ada, sudah masuk di ruangan. Ya, sama yang kita lakukan saja dengan Bu Lena, ya kita mungkin tidak ketemu wajah muka, tetapi doa itu sanggup menembus tembok daripada rumah sakit Elizabeth. Saya bilang dengan Pak Edi, coba minta si Moreno, suruh dengarkan, saya mau kita berdoa saja kepada Tuhan. Ya, kita terbatas saja lewat doa, lewat WA. Doanya juga enggak panjang. Anak kecil mau didoain kayak apa, enggak mudah, enggak ngerti panjang doa kita. Saya kata Tuhan baik, Tuhan hidup, kau yang punya hidup anakmu ini. Ya Tuhan jamah, darahmu hidup dan bilu-bilu menyembuhkan. Ya secara manusia saya katakan enggak puas dalam pengertian tidak bisa ketemu. Tetapi saya yakin iman yang Pak Edi juga Bu Edi miliki, terlebih juga yang Moreno miliki. Kami satukan hati. Ya puji Tuhan. Pak Edi bilang setelah didoakan, badannya enak, minta makan, dan puji Tuhan hari Sabtu sudah kembali lagi pulang ke rumah dengan baik. Saya yakin bukan karena doa pendeta, bukan doa saya, enggak ada artinya. Tetapi iman yang teguh di dalam Yesus, itu bisa diandalkan dalam hidup kita. Yang kedua, kita bisa melihat lawan iblis dengan iman yang teguh. Yang kedua, kita akan melihat di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Matius pasalnya 4 ayat 1 sampai 11. Ya. Cerita ini singkat, saya yakin dan percaya. Yesus dibawa ke padang gurun, lalu dikatakan iblis mencobainya. Wah, memang dasar iblis, Yesus pun dicobai. Tetapi kita akan belajar dari apa yang menjadi perkataan Yesus. Pasal 4 ayat yang ketiga. Ini, ya. Pasal 4 ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi apa saudara? Roti. Kira-kira Yesus bisa enggak untuk melakukannya? Apa sih yang tidak bisa Tuhan buat? Tapi Yesus tahu ini pencobaan. Maka ayat 4 menarik. Lihat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis. Apa yang dikatakan Yesus? Firman. Yesus jawab dengan firman. Yesus katakan dengan firman. Dan firman yang dikutip Yesus ini kalau kita lihat ada dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga coba. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Ini perkataan Yesus yang dikutip dalam Matius 4 ayat yang keempat. Nah ini. Jadi Allah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar.
dan memberi engkau apa? Makan, mana yang tidak dikenal dan yang juga tidak apa? Kau kenal dan tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk apa saudara? Membuat engkau mengerti bahwa manusia apa? Hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan. Ini ayat yang dikutip Yesus. Jawab Yesus dengan firman. Tapi iblis itu memang pintar, licik dan luar biasa. Lihat ayat berikutnya. Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Ayat 6, baca bersama-sama. Lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Apa kata iblis? Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pintar enggak? Pakai firman lagi iblis, ngutip firman. Seperti kepada Adam dan Hawa ngutip firman. Ini kepada Yesus dikutip firman ini. Ada tertulis. Wow. Luar biasa. Wah, jadi memang Yesus jawab dengan firman, iblis juga ngomong kembali dengan firman. Jadi firman adu firman. Tetapi lihat jawaban Yesus ayat berikutnya ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula, wah katanya, tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus kok dilawan. Mungkin iblis tahu hanya beberapa firman, tapi Yesus tahu semua firman, betul? Tetapi prinsipnya lihat, jawaban Yesus sampai yang ketiga, pencobaan yang ketiga. Yesus itu selalu untuk mengucapkan firman. Maka saya melihat poin penting. Lawan iblis dengan firman. Jangan takut. Ya jangan takut. Tapi ada tertulis bahwa pencobaan-pencobaan itu juga akan terjadi dalam hidupmu. Iya kan? Iya memang ada tertulis bahwa pencobaan-pencobaan akan terjadi dalam hidupmu. Tapi Alkitab lengkap berkata itu biasa. Kamu tidak akan dicobai melebihi kekuatanmu. Dan ketika kamu dicobai, engkau akan diberikan jalan keluar. Seringkali iblis hanya ngutip sebuah perkataan, kalimat tapi dipotong. Seolah-olah kebenarannya itu benar. Padahal itu hanyalah sepotong, sepenggal yang tidak bermakna kalau tidak dipahami secara keseluruhan. Maka poin yang kedua, saudara, mari bangun hidup kita dengan firman. Firman itu hidup. Alkitab berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kebutuhan dan kekayaan dan kehormatannya. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan dalam hidupmu. Matius 11 ayat 28. Bagiku hidup adalah Kristus, mati itu keuntungan. Paulus berkata, Filipi 1 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-19, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab hal itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupanmu oleh Yesus Kristus. Hari ini iblis menaburkan racun ketakutan-ketakutan. Waduh. Saya telepon dengan satu orang, wah Pak kami takut. Kami sudah tidak bisa lagi berpikir lagi, iya. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, hidup itu adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya Dia mau mati di atas kayu salib supaya Dia menjadi Tuhan atas hidup orang yang hidup dan yang mati. Lalu apa yang harus saya lakukan? Pegang firman Tuhan, katakan dan ucapkan sampai damai Tuhan datang dalam hidupmu. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik dan Tuhan baik. Akhirnya kesesakan itu bisa jadi kelegaan. Dia berkata, Pak, saya bisa lega nafasnya.
matanya cerah, bukan karena minum Coca-Cola, Pak. Kalau Opung ini minum Coca-Cola, katanya matanya cerah katanya. Iya, tetapi ini cerah karena ada firman yang mengalir dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kembali, ya, saya baru aja lagi dapat WA masuk, ya, Kabupaten Semarang udah dari rapat Komisi C dan sebagainya, lalu dari kemarin di musuh lagu-lagu Bali Jawa Tengah, Kabupaten Semarang ranking 6 COVID-nya, Kudus ranking 1. Ya, dan ini jadi jangan lagi yang disalahkan halal bihalal, jangan lagi ada halal bihalal, jangan lagi ada yang lain. Wah ya sudahlah, ini yang terjadi setelah apa yang muncul yang ada di sekeliling kita. Kami di warga RT kami juga ada satu orang yang terpapar. Istrinya, anaknya ada di Bandungan. Saya bilang, jangan takut Pak, semangat. Apa kita bisa bantu apapun, saya gerakkan tetangga untuk jogo tonggo. Karena dia sendiri, rek iso masak, karena wong lanang, ya sudah, go food. Lalu warga iuran, 20 ribuan, sudah. Kita kasih. Tidak tahu tonggone Bu Sri juga ikut enggak itu, jogo tonggo Bu. Iya, harus ini, karena ada juga ya di Bu Sri. Semangat saya bilang. Kalau ada warga bilang, oh ini harus rumah singgah, kowe wis sing rumah singgah kono. Oh ya saudara, karena sekarang dengar rumah singgah itu kayak bener-bener dengar apa saudara? Medeni gitu, apalagi di Madiun, rumah singgah itu kok kayak rumah sing angker ya Pak. Nah aku rapopo kayak rumah angker, mangane duren, sate kayak hambing gelem aku mau saudara. Iya, diweden-wedeni ya sudah, jangankan baru kita istilahnya baru dengar, baru di swab saja sudah pusing. Oh, ya. Mbak Ambar ini tiap hari nih ngadepi ya Mbak. Ya. Jadi saya dulu waktu dapat surat itu pengen saya negatif kabeh gitu, jangan ditulis positif gitu loh Mbak. Mbak Ambar ki ngerti pura atau jane kuasa Pak Didik positif, Bu Lena positif, Fian positif, Risel positif. Mbok diganti wae negatif gitu. Sebelum lagi antigen, Vian Risel tuh nakut-nakut, papi paling nanti positif lagi tuh, papi masih lemes, bisa ngantukan, saya luweh, positif ya ben, saya bilang gitu. Lalu swab antigen negatif semua. Masih ada anak saya ngomong lagi, coba papi di PCR, pasti positif, untung antigen, masih untung saudara. Saya bilang, enggak, sudah sehat, saya sudah baik. Pokoknya nekat sih, langsung ke puskesmas minta surat bebas isolasi mandiri. Seminggu saya main badminton, wah kayak orang leang gini sudah mabuk gitu. Wah tiang. 1 bulan kepala saya ini kalau saya tekuk gini masih teng gitu. Dipejek-pejek enggak kerasa. Tapi saya enggak ngomong dengan Bu Lena, enggak ngomong dengan anak-anak. Enggak didongake wong Mbak Ica tuh hawane, papi bawa ke Trogorejo saja sana. Senang nak papi ini dodi opnam gitu, bangga banget itu loh. Saya bilang, enggak, saya bilang, Tuhan baik. Tuhan hidup, papi sudah sembuh. Tapi saya lawan itu saya katakan. Seringkali kalau malam mulai lagi muncul. Ya, Tuhan ajaib, engkau yang punya darah Yesus hidup dan pilu-pilu. Saya tempat tangannya, katakan Tuhan itu baik. Puji Tuhan luar biasa. Pergumulan untuk gula darah saya terus 300, naik turun terus. Wah. Jadi saya dinyek kadang kalau makan wedang ronde enggak boleh pakai gula, ya sudah nikmati ronde pahit. Nah, apa pahit? Coba bayangin. Boleh masak pare, ini obat gula nih. Ya tak pangane gini. Saya sudah tak kremas-kremus pare ya pahit, saya bilang luwih pahit Bang. Ora ijek kalah mbek Brotowali, saya bilang gitu. Sampai sudah. Tapi dalam hati saya, Tuhan ajaib itu. Bergumul beberapa waktu ini. Saya coba tidak minum lagi obat untuk metforminnya lepas. Dan saya bilang hari ini Mbak, Dian periksa lagi. Puji Tuhan sudah 2 kali diperiksa hari ini. Gula darah saya masih lumayan, sudah turun. 135, turun. Sudah. Berarti besok brand minum es buah Pak Slamet. Ya. Bunuh diri katanya ya. Kali kalau saya minum es buah ngomongnya bunuh diri ya, maka saya ngalah, sudah enggak. Bukan saya enggak mau,
minum sedikit. Opung seringkali pancing saya, Coca-Cola, ya. Minum segini, jokes, ya Coca-Cola rodok pahit, enggak apa-apa, sudah saya minum. Bersyukur. Tetapi saya sudah rasakan Tuhan baik. Percaya bahwa firman Tuhan itu bisa melawan kuasa iblis. Lawan iblis dengan firman Allah. Maka firman itu akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Dua hal kita belajar untuk siang hari ini. Bagaimana kita bisa melawan iblis dan iblis akan lari. Yang pertama, lawan iblis dengan iman yang teguh. Yang kedua, lawan iblis dengan firman Tuhan. Yang ketiga, lawan iblis dengan perlengkapan senjata Allah, Efesus 6 ayat 11. Dan yang keempat, lawan iblis dengan mengklaim doa syafaat Yesus. Nanti sudah bisa baca di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-15. Kita baca ayat yang terakhir saja, Yohanes 15 ayat 17. Karena waktu kita sudah habis. Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-15. Ayat yang terakhir. Yohanes 17 ayat 15. Ya, mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak meminta, kata Yesus, supaya Bapa mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya Bapa itu melindungi mereka orang-orang percaya daripada yang jahat. Ini doa syafaat Yesus. Jadi Yesus sampai hari ini tetap berdoa kepada kita. Salah satu doanya apa? Supaya dia minta kepada Bapa agar tangan Bapa yang berkuasa itu melindungi saudara dan saya daripada yang jahat. Yakin. Dimanapun saudara berada, ada protek Tuhan, malaikat Tuhan, perlindungan Tuhan ada dalam hidup kita. Bukan dalam arti kita sebagai orang Kristen ini sok berani, sok nekat, tidak. Tetapi yakin dimanapun saudara berada. Ya, ada Tuhan yang melindungi kita. Saya tutup dengan satu kesaksian, saya punya karunia, kadang-kala bisa membedakan roh. Ya. Kalau wah sebenarnya saya mau bersaksi di sini, tapi ada Bu Yohana, ada Mbak Bella, jadi enggak jadi ngomong. Saya berdiri saja, duduk. Dan tiba-tiba sesuatu datang, set. Lalu Bu Lena itu seringkali, Pi ada apa? Ya nanti tak ceritani. Gitu. Sudah, ya saya sering kali Tuhan izinkan untuk saya lihat hal-hal yang aneh. Bahkan ketika saya malam di rumah saya pun ya di belakang itu sering kali saya ada karena sebelah rumah itu luar biasa. Tidak ada Rizal loh, tidak ada ya. Ya, Alfian masih udah kendel Rizal ya. Mbak Ica ya katanya. Soalnya Mbak Ica itu rumahnya di mana Mas Mik? Listrik nyalake terus nih, boros listriknya Mas Mik itu. Bulanannya bayar listrik larang karena listriknya nyala terus ini. Tidak ada apa-apa. Ya satu kali saya sekali lihat begitu. Lalu ada orang berkata kepada saya, Pak, lu enggak takut ya dengan begitu-begitu. Loh, kenapa harus takut? Ketika saya berdiri, ada perlindungan Tuhan dalam hidup saya. Maka tadi yang saya katakan ketika kita melangkah, kita berjalan, kita mengusir setan, kita boleh mau diracun orang, mau dibikin dengan seperti itu ilmu yang diterbangkan. Saya merasa yakin bukan karena saya hebat. Kalau saya berkata mau mati secara jasmani sudah mati lama. Di Kalungi Hari, di Sragen ketika ada di daerah hutan yang ada di Sragen. Saya dihadapkan dengan beberapa hal yang lain. Itu sering terjadi, tetapi saya tahu Tuhan itu hidup dan berkuasa. Maka hari ini saya yakin, kenapa? Ada doa syafaat Yesus yang menyertai kita. Maka saya katakan ya enggak apa-apa, ya enggak apa-apalah. Itu biasa itu. Yang diizinkan untuk lewat, untuk kita bisa sadar, kita ingat ada Tuhan yang menyertai kita. Jangan kita sudah jauh malam udah ngeri, merinding, ngeri, ya. Sampai kepuyuh-puyuh. Tadi saya tutup dengan satu kesaksian. Ketika saya nyebrang di Giri Terawangan dari Lombok itu, ada satu teman saya, penakutnya minta ampun, almarhum Pak Husin itu. Depis gitu. Sampai teman-teman yang lain itu pada ngerangkul dia, mepet dia. Wis Pak tenang, karena memang ombaknya agak tinggi, lalu air itu sudah mau kepada perahu, kira-kira mungkin dia sekitar hampir 1 jengkal lebih sedikit. Air itu sudah piak-piak di situ. Lalu saya berdiri, saya maju ke depan,
mendampingi satu orang yang mandu untuk nyebrang itu. Lalu teman saya bilang, Pak, aja bunuh diri dulu Pak, kondisinya gini. Oh, enggak apa-apa, tenang saja. Batin saya kayak Yesus kayak sedang berdiri, mereka sedang tertidur kan gitu. Lalu saya masuk situ. Lalu teman saya ini berkata, Pak, kok sampai kita ora wedi ya, apa gara-gara bisoran? Enggak, saya yakin kok Pak, dimanapun kita berada, Tuhan itu selalu melindungi kita, karena dia berdoa kepada kita. Lalu teman yang lain itu nyeletuk, iya ya, kadangkala kita ini suruh berdoa kepada orang lain, tapi kita bersyukur kayak Pak Pendeta ini, ada Yesus yang selalu berdoa untuk dia. Dan inilah yang menjadi keyakinan kita. Tuhan tidak pernah tertidur, dia selalu berdoa kepada kita. Klaim janjinya, alami janjinya, dan itu menjadi berkat untuk kita. Tuhan memberkati, amin. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Kita renungkan firman Tuhan yang ada, untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Anak manusia pikul salibnya. Terima kasih Bapak. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Juru selamatku. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Engkau ingatkan kepada kami supaya kami memiliki keberanian untuk melawan daripada iblis. Melawan dengan iman yang teguh di dalam Yesus. Melawan dengan kebenaran firman-Mu. Meyakini firman-Mu benar ya dan amin. Melawan dengan segala perlengkapan senjata Allah yang disediakan dalam hidup kami. Dan kami akan melawan juga dengan klaim doa syafaat Yesus yang dinyatakan kepada kami. Tidak ada alasan untuk kami menjadi mundur dan takut. Beri keberanian dalam iman dan pengharapan untuk kasih kami akan Tuhan dan hidup kami. Terima kasih Bapak, kami terima segala kebenaran dari perjamuan kudus yang Tuhan sediakan. Biarlah menjadi berkat bagi hidup kami. Terima dengan iman, harapan dan kasih kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari berdoa. Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku,
sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Pengorbanan Yesus sempurna. Tubuhnya yang terpecah dan darahnya yang tercurah itu sungguh merupakan kebenaran yang menghidupi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini, kita akan dasari melalui firman Tuhan yang kita terima melalui hosti yang ada di tangan kita. Kita baca nats firman Tuhan ini agar memberikan kekuatan dasar, fondasi untuk perjamuan kudus kita pada hari ini. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan kita. 1, 2, 3. Rahmat damai sejahtera pikirannya melimpah ke atas kamu sekalian. Mari kita akan bersama berkata, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan sebelum kita akan makan dan minum untuk perjamuan kudus ini, adakah hati kita percaya bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus sendiri yang terpecah dan tercurah untuk kita? Kalau engkau percaya, katakan dengan iman, di dalam nama Yesus aku percaya. Yang kedua, ketika engkau makan dan minum, adakah engkau yakin dan percaya bahwa tubuh dan darah Yesus itu hidup dan berkuasa? Kuasanya besar, bahkan mampu untuk memberikan kemenangan kita atas segala kuasa-kuasa si jahat apapun dalam dunia ini. Kalau engkau percaya, katakan dengan iman, di dalam nama Yesus aku percaya. Dan yang ketiga, ketika engkau makan dan minum, adakah hatimu percaya bahwa berkat bukan kutu, bukan murka, bukan hukuman. Berkat dan berkat itulah kita akan terima. Kesembuhan, kesehatan, kebaikan, keuntungan, bahkan hal yang baik akan datang dalam hidupmu. Kalau engkau percaya, katakan dengan iman, di dalam nama Yesus aku percaya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti itu. Dan Yesus berkata, roti ini adalah tubuhku sendiri yang kupecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan demi namaku. Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus. Tidak saja tubuhnya dipecahkan bagi kita, tapi darah Yesus pun ditumpahkan kepada kita. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi di atas kepala kita. Dengan hati yang percaya dan bersyukur, letakkan tangan kirimu di dadamu dan katakan, Tuhan, aku percaya, terima kasih Bapa. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah darahku sendiri yang kutumpahkan tunai, lunas bagi hidupmu. Perbuatlah ini untuk menjadi perjanjian baru. Petraikan itu di dalam hati dan hidupmu. Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus kita akan minum bersama. Ucapkan syukur kita, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, yang mulia. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, yang besar, yang mulia. Hari ini yang boleh mengasihi setiap kehidupan kita. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa.
bagi hidup kami. Mari kita tengadakan kedua tangan kita. Biar diberkati tubuhmu dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Jiwa dan rohmu yang sungguh-sungguh daripada Tuhan. Sehingga engkau mampu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan mengagungkan Tuhan dengan jiwa dan rohmu. Jiwamu senantiasa boleh untuk mengasihi Tuhan. Rohmu senantiasa boleh menyala dan berkobar untuk senantiasa dekat dan lengkap dengan Tuhan. Hari ini aku berdoa diberkati keluargamu dengan kebahagiaan dan kehormatan. Diberkati pekerjaanmu dengan pekerjaan yang baik. Diberkati dengan rezeki yang luar biasa. Sebagaimana doa dan harapanmu. Diberkati dengan keluarga dan anak-anak yang cinta Tuhan. Diberkati dengan setiap kehidupan yang ajaib, yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan bagi kami. Doa kami menjadi doa yang luar biasa. Iman kami menjadi iman yang tajam. Pengharapan kami menjadi pengharapan yang naik dan luar biasa. Sungguh kami bersyukur apa yang menjadi setiap berkat yang kami terima. Kiranya perjamuan kudus-Mu ini menjadi meterai bagi kami sepanjang bulan Juni yang Kau anugerahkan bagi kami. Terima berkat itu di dalam nama Yesus, berkati gereja dan pelayanan di tempat ini dengan segala kapasitas Tuhan untuk kami. Kami berdoa bersyukur untuk berkat perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus semua yang percaya bersama berkata, amin. Silakan jemaat duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berjalan dan berlangsung dan memberkati kita. Melalui pujian, melalui perjamuan kudusnya, bahkan melalui firman Tuhan. Terima kasih untuk tamburin juga pelayan mimbar yang sudah melayani kita luar biasa. Ya, bersyukur saudara, anak-anak boleh melayani kita yang senantiasa Tuhan memberkati. Ya. Kalau mereka nari seperti malaikat, ya, terima kasih khususnya Bu Lena seragam ini. Hasil karya sendiri, hasil jahitan. Saya berpikir, wah Bu Lena iso menjahit pora, iso ternyata saudara, luar biasa. Iya, terima kasih. Maka kita bersyukur kalau beli seragam ini mahal, kalau beli sendiri, ngesum sendiri, jahit dewi, ya kadangkala dan itu luar biasa. Tuhan boleh memberkati. Tetap semangat, ya. Si Floren, Irin, Kalista, sama Angelia, Angel aja ya. Angel ya, Angel, Tuhan memberkati. Saya percaya Tuhan memberkati untuk kita semua. Sebentar kita akan mendengar untuk warta pengumuman melalui B-News minggu ini, bisa ditayangkan untuk kita. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian, firman Tuhan, serta perjamuan kudus yang sudah diterima. Saat ini mari kita simak B-News minggu ini. Mari kita dapat selalu hadir dalam ibadah raya yang akan diadakan setiap hari Minggu jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi secara tatap muka dan jam 5 sore secara online di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Mari ajak keluarga kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah tengah minggu yang akan ditayangkan secara live streaming di YouTube channel BMC JKI Bethesda setiap hari Kamis jam 7 malam. Kami mewakili Gembala Sidang, pengurus, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. Happy birthday celebration. Party night, we feel the vibration. Lights are bright, we're feeling alright. We're dancing till the morning light. Happy birthday celebration. Everybody get the temptation. Once again, this is your night, and everyone feels right. Happy birthday to you.
Ya, itu bagian pengumuman yang ada. Yang pertama saya ingin mungkin juga sedikit untuk menegaskan. Jadi kalau di WA JKIPT sudah kita terima setiap hari untuk berit, lalu informasi ibadah tengah minggu, ibadah online, dan juga mungkin kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan gereja secara langsung mungkin akan lebih baik, karena mengingat mungkin lebih efektif dan lebih akan banyak yang tergabung di dalam grup. Maka khusus untuk ulang tahun secara pribadi tidak usah mungkin dimasukkan. Tapi nanti dari gereja kita akan coba mungkin setiap minggu atau setiap bulan, setiap minggu mungkinlah akan menayangkan dari gereja khususnya untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara japri aja kepada pribadi-pribadi sebagai bentuk doa, harapan, simpatisan kita kepada mereka, didoakan melalui japri saja, tidak usah melalui grup kan terlalu panjang nanti ya. Pak Didi ulang tahun, besok Bulena ulang tahun, panjang banget ya, tidak usah lah. Karena khusus kita pakai untuk grup di Bethesda sebagai informasi hal yang baik berkenaan dengan berit, dengan pelayanan, bahkan ibadah-ibadah dan informasi yang memang darurat yang kita bisa informasikan. Mungkin itu sebagai sebuah untuk harapan karena saya merasa kadang-kala ulang tahun panjang banget dan kadang-kala tertentu informasi-informasi yang lain. Bisa dijapri saja, karena tadi tiap minggu kita dalam setiap bulan akan informasikan dari gereja. Artinya Kebal Sidang bersama dengan jemaat akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada 1, 2, 3, mungkin yang minggu ini. Itu aja mungkin secara jelasnya ya Bapak Ibu Saudara, supaya menjadi lebih efektif. Apalagi nanti yang lain saya pikir tidak perlu di itu. Ya, itu saja yang menjadi pengumuman. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah pagi ini, tidak ada ya? Ya, silakan Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan Juni bisa bangkit berdiri, kita akan menyambut dan kita akan mendoakannya untuk pagi hari ini di dalam doa pagi hari. Ada yang berulang tahun pada bulan Juni? Silakan bisa bangkit berdiri. Ada Bulena, Pak Teguh, Bait, Pak Ardono, Yermia, Wiyanti, terus Pak Join, Pak Ardono, Bu Evi. Ya, kita berdoa ya. Jemaat, mari kita akan satukan hati kita. Bapak, kami sungguh berbahagia hari ini kami bersama dengan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun pada bulan Juni. Usia yang Tuhan anugerahkan itu berkat. Dan itu merupakan doa kami, kiranya hari, minggu, bulan yang akan dijalani, Tuhan akan memberkati dengan berkat yang luar biasa. Menyerahkan Pak Teguh di dalam tanganmu, berkat di dalam kehidupan, dalam pekerjaan, sebagai bapak bagi anak-anak, suami bagi istri. Jadikan berkat dengan hidup yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati lebih lagi di dalam pelayanan, di tengah keluarga dan kehidupan. Hamba berdoa untuk Ibu Pendeta Lena Kemawati, Tuhan juga untuk istri hambamu yang terkasih, Tuhan memberkati hidupnya. Bersyukur hamba, Tuhan boleh Engkau anugerahkan untuk seorang istri bagi hidup hambamu, dan di tengah kehidupan pelayanan gereja dan anak-anak kami, berkati hidupnya, talenta karunia di tengah masa waktu yang berjalan, di usia yang Tuhan tambahkan, hikmat akal budi Tuhan tambahkan dan lebihkan, pakai menjadi alat yang luar biasa di tengah gereja, pekerjaanmu, terlebih juga keluarga, di tengah masyarakat apapun yang Tuhan buat. Berkati hidupnya di tengah kehidupannya. Hamba bersama dengan juga anakmu Yeremia, Tuhan, kami berdoa untuk anak ini. Kami percaya ketika keluarga Pak Kardiman berdoa untuk Yeremia, supaya Yeremia menjadi pribadi yang penting, penyambung lidah Tuhan dalam hidupnya, berkati dalam kehidupannya, dalam masa mudanya, dalam sekolahnya, di tengah kehidupan, cita-cita harapannya, Tuhan menyertai. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hidup Yeremia. Kami juga berdoa untuk Bu Yanti dalam kehidupannya, Tuhan memberkati kehidupannya dalam pelayanan dan keluarga, jadi menjadi berkat teladan. Di tengah usia yang Tuhan tambahkan, hikmat akal budi Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya, pakai di dalam kehidupan menjadi berkat bagi keluarga di tengah kehidupannya. Kami juga bersama dengan Pak Join Vero, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Pak Join, firman Tuhan berkata, Tuhan itu hidup di dalam kehidupanmu dan menjamin hidupmu. Diberkati, jadi berkat buat istri, buat anak-anakmu. Engkau menjadi berkat di tengah pekerjaan, bahkan apa yang kau buat
bahwa Tuhan luar biasa memberkatimu. Hamba berdoa bersama dengan untuk Tuhan, untuk Mbak Ica, Ibu Risa, Tuhan dalam tangan-Mu kami berdoa di dalam nama Yesus untuk anak hamba-Mu. Bapak, apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya, dengan bertambahnya usia hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, bulan Juni menjadi bulan berkat dalam hidupmu. Rahmat Tuhan turun dan memberkati hidupmu sebagaimana apa yang menjadi doa dan harapanmu. Tuhan baik dan kebaikan itu akan menyertai kehidupanmu. Jadi berkat buat suami, buat pekerjaan Tuhan, buat kehidupanmu di tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bersama dengan Pak Hardono kami bersyukur, kami memberkati Pak Hardono di dalam nama Yesus. Dengan usia yang Tuhan tambahkan, Tuhan memberkati kesehatan dan kekuatan limpah mengalir turun memberkati hidup Pak Hardono. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, diberkat dalam pekerjaan, menjadi berkat di tengah keluarga, untuk istri, untuk anak-anak, menjadi Tuhan luar biasa. Hidupmu maju bukan mundur, naik dan tidak menjadi turun. Tuhan memberkati kehidupanmu. Hamba berdoa juga menyerahkan untuk anakmu Samuel, Tuhan dalam tanganmu berkati hidupnya. Hamba Tuhan berdoa juga untuk masa depan, apa yang menjadi pergumulan studi, penyelesaian tugas akhir, bahkan apa yang menjadi harapan, cita-cita masa depannya, Tuhan hidup, hadir dan diandalkan dalam hidupnya. Bersama Samuel, Tuhan memberkati apa yang menjadi bagian kehidupannya. Hamba berdoa juga menyerahkan untuk Ibu Evi dalam tanganmu, di dalam nama Yesus, berkati untuk Ibu Evi. Tuhan itu baik, Ibu. Tuhan yang punya hidupmu. Engkau jadi berkat buat suami, buat anak-anakmu. Engkau menjadi berkat dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan, akal budi yang Tuhan lebihkan. Manusia mungkin bisa berencana, tapi Tuhan itu yang akan menentukannya. Tuhan baik dan biar kebaikanmu itu yang menjalan dan memimpin hidupmu dan membawa keluargamu naik, dan kau akan melihat kemenangan bukan kekalahan. Hal yang baik bukan hal yang buruk. Terima kasih membawa menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Juni, dan setiap kami semua yang ada pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Jemaat, mari kita akan bangkit berdiri. Kami juga berdoa terus untuk kesehatan dan pemulihan untuk Bu Eni. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hidupnya. Bersyukur untuk Moreno yang sudah kembali dari rumah sakit, Tuhan juga menjamah dan terus memberikan kesembuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa membawa menyerahkan kesehatan Pak Yudi juga dalam tangan Tuhan memberkati. Bu Suharyanto kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah segala berkat yang terbaik. Bu Karta kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati apa yang menjadi bagian hidupmu, apa yang menjadi pergumulan dan setiap langkahmu. Tuhan luar biasa, ajaib bagi kehidupan kami, membawa menyerahkan setiap doa-doa kami kepada saudara-saudara kami, bahkan kepada kekasih-kekasih kami yang pada pagi hari ada di tempat ini. Bu Martin kami juga dalam tanganmu, orang tua kami ini dalam anugerah dan kasih ya Tuhan, berkati pakai Bu Tina, Diki untuk menjadi berkat bagi keluarga dan semua di tengah kehidupan mereka. Mari kita akan tengadakan dua tangan kita. Jemaat, pulanglah. Terima berkat yang besar benar yang daripada Tuhan, turun dan menyertai hidupmu hari, minggu, bulan, tahun selamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk hidup kita semua yang percaya. Mari kita bersama berkata, amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Biar singer saja berikan pujian ini. Jemaat bersama-sama berikan pujian. Seperti burung merpati, damai surga. Sama-sama. Siap, siap, berganti siap. Berkat yang besar yang benar dari Tuhan, di dalam anugerah kasih setia Tuhan, bagi hidupmu, apa di setiap perbuatan tanganmu. Tuhan Yesus baik, kasih setianya, kemurahannya yang telah berubah, sertai setiap kita sekalian. Terpujilah Bapa Tuhan, haleluya. Silakan mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.